Wacana kenaikan tiket ke Pulau Komodo menjadi Rp3.750.000 menuai polemik. Sebagian merasa jika kenaikan tersebut bisa mengurangi jumlah wisatawan ke sana dan pada akhirnya akan mengurangi pendapatan warga setempat. Untuk lebih jelasnya mengungkap hal ini, apa sebenarnya di balik kenaikan harga tersebut, saya sudah terhubung dengan Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Halo, selamat malam Pak Sandi. Selamat malam Mbak Dea, terima kasih CNN sudah mengundang kami. Ya, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Tentunya dengan kenaikan tarif sebesar Rp3.750.000, ini ada pro dan kontra. Saya ingin tahu pertama kali apa sebenarnya pertimbangan ketika tarif ke Pulau Komodo naiknya lumayan besar ya Pak Sandi? Jadi kami baru kembali dari Labuan Bajo bersama Bapak Presiden Jokowi, di mana disampaikan bahwa kita setelah melalui kajian yang mendalam dan detail harus juga menampung aspirasi dari para lembaga-lembaga konservasi maupun juga ahli-ahli mengenai kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, pemerintah mengambil keputusan bahwa harus ada pembatasan yang harus dilakukan segera berkaitan dengan kunjungan ke Pulau Komodo dan Pulau Padar. Karena tentunya beban dari kunjungan wisatawan ini sudah berdampak terhadap timbulnya sampah dan juga tentang kekhawatiran bahwa Komodo ini tidak akan mengalami situasi yang ideal. Oleh karena itu kami memutuskan bahwa kunjungan ke Pulau Komodo dan Pulau Padar akan dibatasi, namun karena sekarang kawasan Pulau Rinca ini sudah ditata, maka aktivitas wisatawan akan diarahkan ke Pulau Rinca. Jadi silakan kalau mau melihat ke Komodo, bahasa Bapak Presiden, Komodonya juga sama, bentuknya sama, mukanya juga sama, ini bisa disaksikan di Pulau Rinca. Sementara yang ingin berkunjung juga ke Pulau Komodo dan Pulau Padar tentunya harus ikut menanggung biaya konservasi, biaya kontribusi yang tentunya seiring dengan jumlah pengunjung ideal per tahun ke Pulau Komodo sebesar 219.000 wisatawan dan ke Pulau Padar 39.000. Nah, kenaikan tarif masuk ini adalah untuk kepentingan biaya konservasi nilai jasa ekosistem lingkungan dan kompensasi jasa ekosistem yang hilang. Oleh karena itu program konservasi dan ekonomi melalui wisatawan pemberdayaan masyarakat ini harus kita lakukan secara beriringan. Dan penerimaan dalam bentuk tiket ini tentunya akan membantu untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan dari Taman Nasional Komodo. Dan ini jangan lupa bahwa 3,75 juta ini per tahun per orang untuk seluruh lokasi yang ada di Taman Nasional Komodo. Jadi bukan sekali datang, tapi untuk per tahun. Dan ini adalah upaya berkaitan dengan tentunya memastikan keberlanjutan konservasi di Taman Nasional Komodo. Ya Pak Sandi, beberapa waktu yang lalu Anda juga sudah menggelar dialog dengan pekerja kreatif yang berbisnis di Pulau Komodo dan sejumlah orang menolak kebijakan ini. Apa yang Anda bicarakan dalam dialog tersebut? Ya, saya ini juga pebisnis sebelumnya nih Mbak Dea. Jadi saya mengerti kekhawatiran juga ketidakpastian yang mereka hadapi. Dan kita sudah memfasilitasi bahwa bagi yang sudah menjual paket dan berkomitmen dengan wisatawan mancanegara terutama, ini kita berikan tenggat waktu sampai akhir Desember. Namun untuk paket-paket yang baru per 1 Agustus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah
bahwa ini akan menggunakan harga 3,75 juta. Mereka khawatir juga ada pengurangan kunjungan, tapi kami meyakini dengan perluasan Bandara Komodo dan juga dengan pembangunan beberapa destinasi termasuk Marina Labuan Bajo, juga Gua Batu Cermin, beberapa tempat yang ada di luar Taman Nasional Komodo, maka justru akan meningkat kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo, dan kita juga harus membangun desa-desa wisata dan kesiapan infrastruktur lainnya. Dan perlu digarisbawahi bahwa ini adalah biaya konservasi ya. Jadi ini adalah biaya untuk melestarikan untuk mungkin puluhan ribu atau jutaan tahun ke depan. Karena kita yakin bahwa penanganan yang lebih terintegrasi melalui registrasi dan digitalisasi, reservasi kunjungan akan melalui satu pintu dan bisa dikontrol kuotanya melalui online dan aplikasi secara real time. Dan tentunya harapannya agar penurunan jumlah wisatawan hanya ke Pulau Komodo dan Pulau Padar, sementara kawasan Pulau Rinca yang tidak dibatasi, ini justru akan menarik lebih banyak wisatawan yang menghargai upaya konservasi ini. Sehingga ini menunjang upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian alam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Labuan Bajo dan juga NTT, serta mengembangkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, mengedepankan sisi pelestarian lingkungan dari segala aspek. Nah, Pak Sandi, saya juga ingin mengetahui respon Anda selain pebisnis yang ada di Pulau Komodo yang khawatir begitu, ada juga statement yang cukup keras, yakni dari anggota DPR RI Yohanes Franciscus Lema pada tanggal 16 Juli kemarin menyebut bahwa menolak komersialisasi secara brutal. Apakah benar bahwa itu komersialisasi secara brutal mengingat nilainya naiknya cukup tinggi? Ya, ini adalah upaya konservasi dan kami membuka ruang dialog dan kita akan buka-bukaan secara transparan, secara akuntabel, secara responsible, independen dan fair. Bahwa inilah biaya konservasi yang dibutuhkan. Dan silakan diaudit karena ini akan nanti terbuka dan dikelola secara profesional. Kita mengedepankan aspek lingkungan dan aspek ekonomi. Tidak ada komersialisasi. Dan ini juga akan dinikmati oleh sebuah ekosistem yang jauh lebih luas. Karena pendapatan dari pelaku pariwisata dengan pembangunan wajah baru Labuan Bajo ini tentunya akan meningkat. Kita akan terus sosialisasikan, mungkin untuk teman-teman kita buka ruang diskusi dan kita pastikan bahwa biaya konservasi ini bukan komersialisasi, tapi digunakan untuk program-program konservasi seperti penguatan kelembagaan, pelatihan untuk masyarakat sekitarnya, pemberdayaan pelaku UMKM ekonomi kreatif, pemberdayaan wisata alam, digitalisasi, dan ekonomi. Kami siap berdiskusi dan berdialog, dan kita akan menyerap aspirasi, tapi kita akan pastikan bahwa fokus dari pemerintah adalah konservasi dan ekonomi masyarakat setempat yang kita akan fokuskan untuk kesejahteraan bagi masyarakat dan tentunya keberlanjutan lingkungan. Secara beriring. Baik, Anda menolak ya kalau dikatakan ini komersialisasi karena ini untuk warga di sana juga. Saya juga ingin menanyakan soal tujuan kedatangan. Kalau wisatawan ingin ke Pulau Komodo dan Pulau Padar bayarnya 3,75 juta. Bagaimana dengan peneliti, Pak Sandi, yang ingin melakukan penelitian di sana? Ya, tentunya untuk penelitian, untuk edukasi, itu akan ada fasilitasi dan akomodasi. Kita pastikan bahwa justru biaya konservasi ini untuk membiayai penelitian karena per hari ini saya diberitahu oleh Bapak Gubernur NTT bahwa belum ada suatu upaya khusus untuk meningkatkan penelitian kita agar Komodo ini berkelanjutan dan tentunya
yang sangat penting adalah awareness atau pengetahuan masyarakat tentang komodo ini. Karena kita yakin bahwa pengamanan dan pengawasan di wilayah konservasi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab semua. Per hari ini masih ada pengeboman ikan, masih ada perusakan terumbu karang, sehingga akhirnya ekosistem ini mulai terancam. Kami meyakini bahwa dengan pengetahuan yang lebih luas, dengan sosialisasi dan edukasi, kita akan pastikan bahwa komodo yang sudah jutaan tahun bisa bertahan, survive, akan tetap mampu untuk bertahan dalam habitatnya, dalam ekosistemnya untuk jutaan tahun ke depan. Baik, Pak Sandi, terakhir, jika nanti sudah berlaku tarif Rp3.750.000 di tanggal 1 Agustus 2022, apakah pemerintah sudah siap jika ada tren penurunan jumlah wisata ke sana? Kami sangat yakin karena sekarang yang kita kembangkan Marina Labuan Bajo, juga ada waterfront, ada penataan kawasan Pulau Rinca, ada juga peningkatan pembangunan beberapa destinasi wisata, diving, snorkeling, Goa Batu Cermin, desa wisata Wairebo, desa wisata Gorontalo, juga ada salah satu produk ekonomi kreatif yang keren banget di Flores yaitu kopi, dan juga wisata-wisata berbasis alam dan budaya ini akan justru meningkatkan kunjungan wisatawan. Apalagi wisatawan yang menghargai upaya konservasi. Kita ingin pariwisata itu berkualitas. Mereka datangnya dengan tinggal yang lebih lama dan pengeluaran yang lebih berkualitas. Nah, oleh karena itu nanti dampak terhadap ekonomi lokalnya juga akan meningkat untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan lupa, pariwisata itu adalah merupakan ekosistem dari keindahan alam dan juga keragaman budaya. Jadi kita harus jaga keindahan alam kita harus jaga keberlangsungan dari kehidupan komodo, jangan sampai punah, karena itulah daya tarik utamanya. Saya memiliki pengalaman sebagai juga di dunia usaha. Saya yakin dengan gerak bersama, dengan bergandengan tangan kita akan tingkatkan kunjungan ke wisatawan ke Labuan Bajo dengan beragam travel pattern, tempat-tempat kunjungan termasuk juga Pulau Rinca dan destinasi lainnya. Baik, kenaikan tarif masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar akan berlaku nanti tanggal 1 Agustus 2022 sebesar Rp3.750.000 tadi untuk biaya konservasi dan juga penelitian, ada juga bahwa meningkatkan kualitas dari pariwisata. Terima kasih Sandiaga Salahuddin Uno sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih Mbak Dea, terima kasih CNN Indonesia.